Masya Allah, luar biasa perjuangan mereka di pondok pesantren. Itulah akan menjadi kisah mereka di kedepannya, cerita di pondok pesantren. Mondok itu asik. Jadi buat teman-teman yang mau mondok, ayo kita mondok karena mondok itu asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Qur'ani, kembali lagi bersama saya Nabila Sukainah sebagai mahasiswi dari KKN Kognisi 277. Kali ini kami mengadakan podcast dengan tema Membumikan Al-Quran Melangitkan Manusia di Pesantren Tahfiz Kiai Marogan dengan narasumber yaitu Muhammad Hafiz Nofriansah selaku pengabdian dari Pondok Pesantren Tahfiz Kiai Marogan. Oke, apa kabar Yan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh nih kamu kenalan dulu dengan sahabat-sahabat di luar sana yang nonton podcast kita. Halo sahabat semua yang dimanapun Anda berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Nofriansyah. Saya biasa dipanggil Rian. Rian. Jadi saya di Pondok Pesantren Kiai Marogan itu sebagai pengabdian. Kebetulan saya alumni dari pondok itu. Oke, alumni dari Pondok Pesantren Tahfiz Kiai Marogan. Udah berapa lama kira-kira Rian mondok di sini? Saya mondok di sini dari 2021. 2021? Sekitar 5 tahun sudah. Oke. Sudah 5 tahun ya sampai 2026 sekarang. Sebelumnya kamu kan pas jadi santri tuh. Ya. Nah, kira-kira kamu boleh dong menceritain apa aja kesulitan kamu dulu sebagai santri di sini? Jadi kesulitan saya itu dulu tuh suka ngantuk lah. Suka ngantuk. Iya, dimana di pondok itu kan kalau telat sholat itu ada hukumannya kayak botak. Iya benar. Jadi dulu tuh saya sering sekali telat sehingga udah beberapa kali kena botak. Oke. Nah, di sini tuh kan pondok pesantrennya tuh kan menghafal. Nah, kalau sebagai penghafal Quran sendiri, kira-kira apa tuh kesulitan dalam menghafal Quran? Biar teman-teman tahu. Iya. Ya. Jadi kesulitannya itu sebenarnya ngapal Al-Quran itu tidak sulit, tetapi tergantung dari mana niat seorang santri itu mau belajar, mau terus banyak-banyak mengulang sehingga otak kita ini jadi terbiasa untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Oke. Jadi tergantung niat ya? Ya, tergantung niat dan keinginan kita untuk menghafal, membaca. Iya, bener banget tergantung niat. Jadi kalaupun nggak ada niat ya nggak akan hafal ya kan? Iya, nggak akan hafal dan akan bisa untuk membacanya. Akan bisa. Oke, bener. Lalu di sini kan Rian tuh mondok udah 3 tahun berarti ya, dari SMA bukan? Ya, dari SMA. Jadi ya mondoknya 3 tahun, ini ngabdi di tahun kedua nih. Tahun kedua? Iya. Oke. 5 tahun juga lama ya? 5 tahun. Jadi kira-kira mondok tuh asik nggak sih Rian? Mondok itu asik. Asik? Iya, sangat-sangat asik. Jadi buat teman-teman yang mau mondok, ayo kita mondok karena mondok itu asik. Ada nggak pengalaman yang berkesan selama mondok yang bikin dia tuh gimana? Dia tuh asik mondok tuh. Jadi di pondok itu terkenal dengan karena sering bersama. Jadi sering bersama. Tidur bersama, makan bersama. Jadi di momen kebersamaan itulah yang membuat kita itu mondok menjadi asik. Kekeluargaan ya? Iya, membentuk kekeluargaan. Jadi kita itu sama-sama saudara semua di pondok. Iya. Jadi apapun masalahnya, suka duka itu kita hadapin bersama-sama. Iya, betul. Iya, bener banget. Terus juga kamu nih kan selain santri, udah 2 tahun menjadi pengabdi sebagai ustadz ya? Ya. Kira-kira dalam mengajarkan Al-Quran atau mengajar ngaji dengan anak-anak santri yang masih kecil-kecil itu, kesulitan apa yang kamu hadapi? Kesulitannya, jadi setiap anak itu kan mempunyai kapasitas otak yang berbeda-beda. Benar. Ada yang cepat menghafal, ada yang lambat. Jadi mungkin yang lambat menghafal ini saya sebagai guru itu harus sabar, bersemangat untuk mentalaki supaya murid tersebut juga menjadi lancar. Sabar membimbing ya? Ya, sabar dalam membimbing mereka. Yang bagaimana pula kan anak-anak tuh berbeda. Ada yang dia cepat ngafal, ada yang lambat ngafal. Jadi kamu kalau ngadepin yang lambat ngafal tadi tuh sabar aja gitu. Ya, sabar, terus dibantu untuk mentalaki bacaan mereka sehingga bacaannya menjadi benar. Kira-kira kalau kamu lihat anak-anak sekarang tuh pada semangat ngafal nggak kira-kira? Kalau
biasa sekarang ini semangatnya itu tergantung suasana. Kalau suasananya lagi baik, mereka semangat. Tapi kebanyakan mereka tuh mengantuk kadang. Oh iya, kebanyakan mengantuk. Iya, tapi itu masya Allah luar biasa perjuangan mereka di pondok pesantren. Iya, benar banget. Itulah akan menjadi kisah mereka di kedepannya, cerita di pondok pesantren. Iya benar. Nah kan tuh kadang ada anak-anak yang bandel, nakal gitu ya. Iya, betul. Gimana kamu ngadepinnya? Kamu hukum atau gimana? Kalau kita menghadapi anak-anak yang nakal itu harus dihadapi dengan sabar, tidak boleh dengan emosi. Gak boleh dengan emosi. Nggak boleh, iya. Nanti kalau mereka dihadapi dengan emosi itu bisa patah semangat ya. Iya, itu betul sekali. Atau bahasa Palembang itu merajuk, ya udah. Betul, merajuk. Jadi Merajuk. banyak anak-anak sekarang itu suka merajuk sehingga dia sudah berkurang rasa ingin belajarnya itu. Iya benar-benar. Susah juga ternyata ya. Jadi itulah sebagai guru itu harus sabar, tidak boleh kita itu main fisik. nggak boleh main Nggak fisik, boleh. ya bener. Pengalaman yang luar biasa sangat ini dari Ustadz Rian ya. Terus lanjut lagi, kita ini kan di pondok pesantren yang sangat terkenalnya dengan slogan membumikan Al-Quran dan melangitkan Ya, betul. manusia. Nah kira-kira apa dari filosofi membumikan Al-Quran melangitkan manusia itu apa? Oke, jadi filosofi singkatnya itu membumikan Al-Quran itu maksudnya kita itu membawa Al-Quran itu di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita anggap Al-Quran itu hidup atau nyata. Contohnya kita mempelajari ayat jujur. Jadi kita bawa jujur itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Kita harus jujur dalam melakukan sesuatu. Kalau melangitkan manusia itu maksudnya kita itu mengangkat derajat manusia itu untuk menjadi lebih mulia, berakhlak dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari filosofi membumikan Al-Quran Ya, kurang melangitkan lebihnya manusia. Jadi Al-Quran itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kemudian akhlak kita itu dapat berkembang dan lebih baik gitu Ya, ya. betul. Iya. Terus ada nggak Rian kira-kira tokoh inspiratif yang menjadi panutan kamu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ada nggak? Boleh ada diceritain? itu, boleh. Boleh. Jadi saya itu sangat sangat terinspirasi dengan tokoh ulama yang mungkin terkenal di kota Palembang. Nah, siapa tuh? Nah, siapa tuh? Ada yang kenal dengan Kiai Marogan? Oh, Kiai Marogan. Oh, iya. Oh, ini pondok pesantren Kiai Marogan. Iya, jadi Kiai Marogan itu makamnya ada di Ketapati di belakang stasiun kereta api. Oh, iya. Iya. Jadi Kiai Marogan itu merupakan seorang saudagar kayu yang sukses pada masanya, yang dimana Kiai Marogan itu merupakan ahli wakaf. Ahli wakaf ya? Ya, Oh, itulah Masya kenapa beliau mewakafkan masjid yang ada di Ketapati dan ada satu lagi di Masjid Lawang Kidul. Oh. Jadi Kiai Marogan merupakan salah satu ulama terkenal di Palembang ya pada Iya. masanya. Dan sampai sekarang makamnya itu sering diziarahi ya. Yes, Iya. jadi di situ setiap hari rame makamnya. Terkenal banget jadi makam Kiai Marogan itu. Makanya saya sangat mengidolakan beliau karena beliau seorang pengusaha dan saya juga keingin menjadi pengusaha yang Pengusaha yang sukses. sukses, amin ya. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Rian. Kira-kira ada nggak pesan dan kesan untuk teman-teman di luar sana dan kesan kamu selama mondok dan juga ngabdi di Pondok Pesantren Tahfiz Kiai Marogan? Jadi pesan saya untuk teman-teman semuanya, ini kan sudah mau masuk bulan Ramadan nih. Jadi ayolah kita untuk sama-sama memperbaiki diri kita agar lebih baik lagi dan kita jauhi maksiat agar rahmat Allah itu senantiasa menyertai kita semua. Kesan saya sangat bangga sekali telah berada dan masuk di pondok ini karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah saya lalui di pesantren ini, mulai dari kebersamaannya dan lain-lain. Yang awalnya itu saya agak kurang berani untuk tampil di depan masyarakat karena sering dilatih di pondok ini. Alhamdulillah saya sudah berani sekarang. Oke, terima kasih Rian. Ya, sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi inspirasi dengan sahabat semua dari podcast dengan tema membumikan Al-Quran dan melangitkan manusia. Semoga kita semua dapat menjadi
manusia yang berakhlak mulia dengan menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam diri kita. Saya Nabila Sukaina selaku host dari podcast hari ini. Mohon undur diri dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan juga kami dari tim KKN Rekognisi 277 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.